Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Dandiri Andika dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam, NPM 2201012001. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerbit buku bereputasi nasional, Wiley Online Library. Di sini terdapat 4 pokok pembahasan yang akan saya bahas dalam materi ini. Yang pertama ada John Wiley Johnson. Yang kedua ada tentang Wiley Online Library. Yang ketiga ada sejarah tentang Wiley Online Library. Dan yang keempat yaitu budaya perusahaannya. Yang pertama, John Wiley Johnson. John Wiley Johnson Inc., juga dirujuk sebagai Wiley, adalah suatu perusahaan penerbitan global yang mengkhususkan diri pada penerbitan akademik dan memasarkan produknya pada profesional dan konsumen, siswa dan instruktur di pendidikan tinggi, serta peneliti dan praktisi ilmiah, teknis, medis, dan bidang ilmiah. Perusahaan ini memproduksi buku, jurnal, dan ensiklopedia dalam bentuk cetak dan elektronik, serta produk dan layanan daring, materi pelatihan dan materi pendidikan bagi siswa pendidikan sarjana, pasca sarjana, dan pendidikan lanjutan. Selanjutnya yaitu Wiley Online Library. Wiley Online Library, atau dalam bahasa Indonesia perpustakaan daring Wiley, adalah perpustakaan berbasis langganan John Wiley Johnson yang diluncurkan pada 7 Agustus 2010, menggantikan Wiley InterScience. Perpustakaan ini adalah kumpulan sumber daring yang mencakup ilmu hayati, kesehatan, dan fisika, serta ilmu sosial dan humaniora. Kepada anggotanya, Wiley Online Library memberikan akses ke lebih dari 4 juta artikel dari 1.500 jurnal, lebih dari 14.000 buku, dan ratusan karya referensi, protokol laboratorium, dan basis data dari John Wiley Johnson dan terbitannya, termasuk Wiley Blackwell, Wiley VCH, dan Josey Bass. Wiley menggunakan DOI palsu untuk mencegah scraping. Lanjut ke pembahasan yang ketiga yaitu tentang sejarah Wiley Online Library. Didirikan pada tahun 1807, Wiley juga dikenal karena penerbitan For Dummies pada tahun 2015. Perusahaan ini memiliki 4.900 karyawan dan pendapatan sebesar 1,8 miliar dolar. Wiley didirikan pada tahun 1807 saat Charles Wiley membuka toko percetakan di Manhattan. Perusahaan itu merupakan penerbit bagi tokoh sastra Amerika pada abad ke-19 seperti James Fenimore Cooper, Washington Irving, Herman Melville, dan Edgar Allan Poe, serta terbitan berbagai topik seperti hukum, agama, dan judul non-fiksi lainnya. Wiley kemudian mengalihkan fokusnya ke bidang ilmiah, teknis, dan teknik, meninggalkan kepentingan literasinya. Melalui abad ke-20, perusahaan memperluas kegiatan penerbitan ilmu pengetahuan dan pendidikan tinggi. Sejak didirikannya hadiah Nobel pada tahun 1901, Wiley dan perusahaan yang diakuisisinya telah menerbitkan karya-karya lebih dari 450 pemenang Nobel dalam setiap kategori di mana hadiah tersebut diberikan. Pokok pembahasan yang terakhir yaitu budaya perusahaannya. Pada tahun 2008, Wiley untuk 2 tahun berturut-turut masuk dalam daftar tahunan 400 perusahaan besar terbaik di Amerika oleh majalah Forbes. Pada tahun 2007, majalah Forbes Business mengutip Wiley sebagai satu dari 20 perusahaan penerbit buku terbaik untuk 2 tahun berturut-turut, 2006 dan 2005.
Majalah Fortune menamai Wiley sebagai salah satu dari 100 perusahaan terbaik untuk bekerja. Pada bulan Agustus 2009, perusahaan tersebut mengumumkan usulan pengurangan staf Wiley Blackwell dalam operasi pengelolaan konten di Inggris dan Australia sekitar 60, bersamaan dengan peningkatan staf di Asia. Pada bulan Maret 2010, ia mengumumkan reorganisasi serupa dari operasi pemasaran pusat Wiley Blackwell yang akan memberhentikan sekitar 40 karyawan. Perusahaan menyatakan bahwa tujuan utama restrukturisasi ini adalah untuk meningkatkan efisiensi alur kerja. Pada bulan Juni 2012, diumumkan penutupan fasilitas Edinburgh pada bulan Juni 2013 dengan tujuan untuk merelokasi kegiatan pengelolaan konten jurnal yang saat ini dilakukan di sana, yaitu ke Oxford dan Asia. Langkah tersebut akan memberhentikan sekitar 50 karyawan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.